Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan yang mulia, bahkan mengakhirinya dengan berbagai amalan-amalan kebaikan yang utama. Semua itu hanya dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di penghujung Ramadan kita disyariatkan untuk mengeluarkan zakatul fitri, dan disyariatkan pula untuk menunaikan salat Id seperti sekarang ini, yang semoga semua itu menjadi penyempurna puasa kita di bulan Ramadan, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, yang menyucikan dirinya. Dia mengingat kepada Rabb-Nya dan dia melakukan salat. Kata sebagian ulama tafsir, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Atha bin Abi Rabbah, dan Qatadah rahimahumullahu ta'ala, ketika mereka menafsirkan firman Allah, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntunglah orang-orang yang man tazakka. Siapa man tazakka dalam ayat yang mulia ini? Kata mereka adalah orang yang mengeluarkan zakatul fitri. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan salat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud salat dalam ayat yang mulia ini adalah salat Idul Fitri. Meskipun para ulama tafsir yang lainnya menafsirkan dengan makna yang lebih umum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang menjadi pertanyaan, apa tanda seorang muslim dan muslimah telah mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan yang mulia tersebut? Maka ada minimal 3 tanda sebagai alamat, sebagai pertanda bahwasannya orang ini telah mendapatkan keberkahan Ramadan. Keberkahan adalah tetapnya sesuatu atau berkembangnya sesuatu itu pada diri seseorang. Itu yang disebut dengan keberkahan. Tanda yang pertama, seorang dikatakan mendapatkan keberkahan Ramadan adalah munculnya harapan
bahwa amalan yang telah ia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang tidak tahu apakah puasanya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka dia harus muncul perasaan bahwa harapan, permohonan agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah yang telah dilakukannya. Apa kata Mu'alla bin Fadl rahimahullahu taala ketika beliau menggambarkan para salaf saat selepas bulan Ramadan yang utama? Mu'alla bin Fadl mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan. Mereka 6 bulan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia. Thumma yad'ullaha sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Kemudian 6 bulan setelahnya mereka senantiasa bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadahnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di hari seperti hari kita sekarang ini, salah seorang tabi'in, Wuhaib bin Warad rahimahullahu ta'ala, pernah melihat orang yang tertawa terbahak-bahak di hari Idul Fitri. Maka beliau mengatakan, in kana, apabila dia, in kana taqabbala minhum siyamahum, fama hadha fi'lu syakirin. Apabila orang ini, in kana haula'i, taqabbala minhum siyamahum, fama hadha fi'lu syakirin. Kalaulah mereka ini adalah orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan seperti inilah ekspresi orang-orang yang bersyukur. Wa in kana lam yataqabbal minhum siyamahum, fama hadha fi'lul khaifin. Kalaulah mereka ini adalah termasuk orang-orang yang ditolak puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menerima puasa mereka, maka bukan seperti ini gambaran orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ali bin Abi Thalib, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 40 Hijriyah di bulan Ramadan yang mulia? Beliau pernah berpesan kepada kita, kunu liqabulil amali asyaddu timaman minkum bil amal. Jadilah kalian menjadi orang-orang yang lebih perhatian apakah amalan kalian telah diterima oleh Allah daripada sibuknya kalian dengan amalan itu sendiri. Alam tasma'ullaha azza wa jalla yaqulu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bukankah kalian pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amalan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Innama didatangkan dalam Al-Quran untuk pembatasan. Allah tidak terima dari yang lainnya. Allah hanya terima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Apa kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya? Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Ketika menafsirkan firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ay muttaqina lillahi fi dzalikal amal. Itu orang itu bertakwa kepada Allah di dalam amalan yang sedang dia lakukan. Bagaimana gambaran orang yang bertakwa itu? Bi an yakuna amaluhum liwajhillahi wa muttabi'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan amalannya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikut-ikutan manusia. Dan dia melakukan amalan itu berusaha mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Semoga kita termasuk dalam satu ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'min di ayat yang ke-60, di surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-60. Ketika Allah gambarkan tentang orang-orang yang beriman pasca mereka selesai dari amalan mereka, apakah muncul ujub dan bangga pada diri mereka? Ternyata tidak. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma atau
wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang telah menginfakkan harta yang telah mereka berikan. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka masih merasa ketakutan. Annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka yakin mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ayat yang mulia dibacakan kepada beliau radhiyallahu taala anha? Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ahumul yashrabunal khamra wa yasrikun?" Apakah orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat ini, wahai Rasulullah, adalah orang-orang yang sebelumnya mereka peminum khamr dan pencuri, sehingga ketika mereka beramal masih diiringi dengan ketakutan, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? La ya binta Siddiq, bukan wahai putri As-Siddiq, walakinnahum yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kata Nabi SAW, bukan wahai putri As-Siddiq, mereka ini bukan peminum khamar, mereka ini bukan para pencuri, mereka lah orang-orang yang telah letih perutnya dengan berpuasa, mereka telah lelah kakinya dengan banyak salat malam mereka, mereka habis uangnya dengan sedekah-sedekah mereka. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, tapi mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka itulah yang akan bersegera mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita munculkan harapan, doa agar ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang letih beribadah tapi mereka tidak mendapatkan kecuali hanya lelah saja. Kemudian yang kedua, di antara tanda seorang mendapatkan keberkahan Ramadan adalah dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan setelah Ramadan. Sebagaimana perkataan para salaf dahulu, mereka mengatakan, min thawabil hasanati hasanata ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Di antara balasan dari satu kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya, dan di antara balasan dari keburukan adalah keburukan yang sesudahnya. Maka kalaulah kita terbiasa puasa selama 1 bulan lamanya, semoga kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana thumma adba'u 6 min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan, kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Kalaulah kita telah terbiasa dengan salat tarawih yang panjang, bahkan qiyamul lail di tengah malam, maka semoga kita terbiasa minimal salat witir sebelum tidur. Kalaulah kita terbiasa 1 hari 1 juz di bulan Ramadan, maka semoga hari-hari setelahnya kita terbiasa membaca Al-Quran minimal 1 halaman dalam 1 harinya. Dan demikian seterusnya. Maka marilah kita biasakan amalan-amalan setelah Ramadan di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian tanda yang ketiga, yang terakhir, di antara cerminan, di antara gambaran seorang yang mendapatkan keberkahan Ramadan adalah tampak cerminan ketakwaan pada dirinya. Tampak bagaimana dia termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, tujuan kita berpuasa selama 1 bulan, kita qiyamul lail dengan berbagai aktivitas ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang lainnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."
tujuan dari syariatkannya puasa Ramadan sejak tahun 2 Hijriah itu adalah bagaimana kita semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menggambarkan bagaimana cerminan orang-orang yang bertakwa itu. Beliau mengatakan at-taqwa huwa khaufu minal jalil wal amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Seorang yang bertakwa adalah orang yang berusaha beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang diturunkan. Seorang yang bertakwa adalah seorang yang menerima dengan rizki yang sedikit. Dan seorang yang bertakwa adalah seorang yang hari-harinya dijadikan sebagai bekal untuk perjalanan panjang dia setelah kematiannya. Maka idealnya selepas Ramadan ini tampak cerminan ketakwaan pada perbuatan, tulisan, bahkan ucapan-ucapan kita. Kalaulah dulu kita masih agak kasar dalam berbicara, maka harapannya selepas Ramadan kita lebih santun dalam berucap dan berkata. Kalaulah dulu kita masih tergelincir dalam bohong dan dusta, maka semoga selepas Ramadan kita sampaikan apa adanya dengan berbagai konsekuensinya. Dan demikian seterusnya. Apa kata Wahib bin Ward? Beliau pernah mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuh. Barang siapa yang meyakini bahwa ucapannya adalah bagian dari amalannya yang akan ditulis pahala ataukah dosa, qalla kalamuh, niscaya dia akan sedikit di dalam berbicara. Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwasannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diciptakan untuk bersenang-senang, untuk menghabiskan semua makanan, tapi kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kata-kata ada seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 117 Hijriah. Beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, man tafakkara fi khalqi nafsihi arafa annahu innama khuliqa wa luyinat mafasiluhu lil ibadah. Kata-kata ada salah satu murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah mengatakan, barang siapa yang memikirkan tentang penciptaan dirinya, dia lihat dirinya demikian sempurna, tidak ada yang cacat dari dirinya. Kemudian dia lihat bahwasanya sendi-sendinya bisa digerakkan dengan mudah, tidak ada yang berat untuk digerakkan. Maka dia akan tahu semua itu Allah jadikan untuknya. Untuk apa? Lil ibadah. Hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhir kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru berakhirnya Ramadan menjadi pemompa semangat kita dalam beribadah. Kalaulah kita Ramadan bisa beribadah dengan demikian banyaknya, maka hari-hari ini, hari-hari setelah Ramadan, kita biasakan dengan ibadah-ibadah kebaikan yang lainnya. Kita akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datangnya kematian untuk kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya keyakinan untukmu. Ya, al-yakin yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kematian. Dan kematian dikatakan al-yakin karena diyakini pasti akan terjadi. Marilah di hari yang suci ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menerima semua amalan ibadah kita. Kita diberikan keistiqomahan pasca Ramadan ini, dijauhkan dari berbagai keburukan dan mara bahaya, dan kita dimudahkan untuk melangkah ke dalam surga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.